Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menyaksikan Jurnal Maula TV edisi 293 bersama saya Zaid Ali. Kerajaan Arab Saudi benar-benar entitas politik paling ganjil, brutal, sekaligus paling bebal sejagat. Fakta itu tentu berakar dalam sejarahnya yang kelam. Monarki primitif itu tampak terus bergerak ke arah yang berlawanan dengan kemajuan umat manusia dan kemanusiaan. Tak percaya? Ini dia faktanya. Arab Saudi berdiri sebagai monarki saat bangsa-bangsa di dunia berjuang mati-matian untuk merdeka. Hingga akhir abad ke-19, dunia terkurung dalam jeruji penjajahan. Atmosfer politik global saat itu pun hanya mengenal dua status yang tidak manusiawi, yaitu menjajah atau dijajah. Tapi sejarah punya kehendak dan kekuatan yang melampaui segalanya. Awal abad ke-20 menjadi saksi dari menguatnya semangat bangsa-bangsa di dunia untuk merdeka dan berdaulat. Selain itu, rivalisme dan konfrontasi antara para penjajah juga kian intensif dan destruktif. Kolonialisme pun mulai rontok, satu persatu bangsa terjajah merdeka. Indonesia salah satunya. Bahkan Indonesia menjadi bangsa pertama yang merdeka di kawasan Asia Tenggara. Sebaliknya, para penjajah mulai kalang kabut dan bangkrut. Di antaranya adalah Kekaisaran Turki Ottoman. Bangsa-bangsa yang selama ratusan tahun dikoloni oleh Turki Ottoman mulai bangkit melawan, termasuk rakyat di kekaisarannya sendiri. Kekaisaran itu akhirnya ambruk pada dekade 1920-an dan berganti menjadi negara modern. Kejatuhan Turki Ottoman disebabkan oleh banyak faktor. Selain akibat kebangkitan rakyatnya sendiri, faktor lain adalah jatuhnya pemerintahan Hijaz ke tangan klan Saud yang disokong monarki Inggris. Kita tahu, hingga awal 19-an, Hijaz merupakan wilayah protektorat Turki. Namun monarki Inggris sejak akhir abad 19 mulai menggerogoti Hijaz untuk melemahkan Turki Ottoman. Bani Saud lantas dipilih monarki Inggris sebagai alatnya. Akhirnya Hijaz jatuh pada 1920-an ke tangan keluarga Saud dan berubah menjadi kerajaan yang dinamai dengan nama nenek moyang mereka, yaitu Saudi. Dari sejarah kerajaan berbasis suku itu dapat dipahami beberapa poin. Pertama, Saudi tak mungkin eksis tanpa dukungan monarki kolonial Inggris. Kedua, monarki Saudi hanyalah kepanjangan tangan kolonialisme monarki Inggris. Saudi sendiri lahir dari pemberontakan brutal, bukan dari perjuangan kemerdekaan. Sebab saat itu rakyat Hijaz juga menjadi korban dari pemberontakan Bani Saud yang didukung kelompok Wahabi. Ketiga, saat monarki Ottoman runtuh pada 1924, pemerintahan Hijaz otomatis merdeka dan berdaulat. Tapi keluarga Saud dan kelompok Wahabi langsung membajaknya. Kemerdekaan Hijaz yang sudah di depan mata pun buyar seketika. Hijaz kembali dijajah, kali ini oleh monarki Inggris lewat kerajaan absolut bernama Saudi. Kerajaan Saudi boleh dibilang sebagai anomali sejarah. Di satu sisi, era kerajaan sudah lama berlalu, sehingga kerajaan tak lagi punya legitimasi di abad akal sehat seperti sekarang. Anehnya, Saudi malah berdiri dan tetap eksis sampai hari ini, bahkan sebagai monarki absolut. Di sisi lain, kerajaan itu hanyalah kepanjangan tangan kolonialisme zaman antik. Maka dari itu, di luar ekspor terorismenya, Saudi menanggung dua skandal secara sekaligus. Sebagai monarki yang anti-demokrasi, sekaligus agen kolonialisme di abad kemerdekaan, meski dalam kondisi sekarat. Karena itu, sangatlah wajar jika Saudi punya karakter sebagai rezim otoriter dan keras kepala. Karakter itu sama persis dengan rezim palsu Zionis Israel. Wajar saja, keduanya sama-sama lahir secara ilegal dari rahim busuk kolonialisme hanya untuk menjajah dan menindas umat manusia. Korban dan objek jajahan keduanya adalah bangsa di wilayah koloninya sendiri, seperti Palestina dan Hijaz, maupun bangsa lain lewat agresi dan manipulasi, seperti Yaman, Suriah, Irak, dan lain-lain. Kita saksikan sendiri betapa brutalnya agresi kerajaan Saudi terhadap Yaman dan eksekusi matinya terhadap 81 warga Hijaz yang tidak berdosa. Tapi mengapa monarki Saudi yang anti kemanusiaan tetap bertahan hidup di era pasca monarkisme dan post-kolonialisme? Jawabannya sangat jelas. Sebab monarki absolut dan saudara kembarnya rezim palsu Zionis Israel dibackingi oleh rezim arogan Amerika Serikat. Terhadap rezim palsu Zionis, Amerika Serikat mengucurkan uang dan senjata secara gratis. Tapi pada monarki Saudi, senjata dan militer Amerika Serikat yang dihadirkan di lingkungan kerajaan harus dibeli dan diupah dengan harga selangit.
Kerajaan Saudi di mata kolonial dunia semacam Amerika hanyalah sapi perah. Sementara di mata rakyat Hijaz sendiri, Saudi sama sekali tak punya legitimasi. Rakyat Hijaz selama ini hanya dijadikan pasar dan objek politik yang sama sekali tak punya peran dan menentukan nasib tujuan hidupnya sebagai bangsa manusia. Tapi takdir sejarah menggariskan bahwa penjajahan niscaya nyah dari muka bumi. Di balik semua kebrutalannya, rezim monarki Saudi dan rezim palsu Zionis Israel dipastikan sedang menggali kubur sejarahnya sendiri. Sekian dari kami, tim Jurnal Mala TV. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.